Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. 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 Saya ulangi, di sini dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau kalian datang ke sebuah gereja tidak ada penyembahan, itu tidak ada berarti firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita menyembah Dia? Kalau kita masuk ke dalam kitab Mazmur, di mana di sana Daud selalu memuji dan menyembah Tuhan. Seperti itu tadi. Karena ketika kita masuk di dalam penyembahan, itulah kita bisa masuk ke dalam alam roh itu. Orang gak akan bisa masuk ke alam roh kalau dia tidak menyembah Tuhan. Gak akan bisa. Makanya pada saat orang sedang menyembah Tuhan, lah dia diliputi dengan roh Tuhan. Dia diliputi dengan roh Allah. Dia dipenuhi, dibaptis dengan roh kudus. Pada saat dia menyembah Tuhan. Karena ketika dia pada saat menyembah Tuhan, yang tadinya dia berada di kawasan duniawi, dia berada di dunia nyata, tiba-tiba dia berada dibawa kepada alam roh itu. Dia dibawa kepada alam roh itu. Dan pada saat itu bisa dia berkata-kata di dalam roh. Dan ketika dia berada di dalam roh itu, yang dilihatnya bukanlah hal duniawi lagi. Bisa sampai dia melihat hal-hal yang ajaib daripada Tuhan, penglihatan-penglihatan. Karena dia berada di dalam roh, padahal matanya tertutup. Tapi banyak orang hanya stagnan, dia hanya percaya saja. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang bahwa ya, dia akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus itu. Karena hanya dengan Roh Kudus inilah kita bisa mampu untuk melakukan apa yang kita lakukan di dalam Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus nggak bisa, Bapak Ibu. Nggak bisa, nggak mampu kita. Karena Roh Kudus itulah yang memurnikan setiap tubuh jiwa roh kita. Hanya Roh Kudus itu yang mampu memurnikan. Hanya Roh Kudus itu yang mampu menuntut kita kepada kekudusan dan kesucian. Hanya Roh Kudus itu yang bisa juga menerangi pikiran kita, hati kita, jiwa kita, hidup kita. Mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, begini firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin.